Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi dalam UMKM dan SAK UMKM. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai judul presentasi kelompok kami, yaitu perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi dalam UMKM dan SAK UMKM. Di sini saya akan menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi dalam UMKM. Yang pertama dapat kita lihat yaitu informasi perhitungan pajak, yaitu menghitung jumlah pajak yang harus dibayar untuk periode tertentu atau bahkan dapat mengajukan restitusi pajak. Dan dilihat dari informasi perhitungan pajak dapat kita ketahui fungsi lainnya, yaitu yang pertama adalah strategi untuk perencanaan perpajakan masa depan yang berasal dari data pembayaran pajak serta menjadi bahan penilaian kerja perusahaan selama periode sebelumnya. Yang kedua adalah analisis untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan datang untuk memudahkan perusahaan. Dengan adanya laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Yang keempat adalah sebagai pembanding, yaitu menjadi dokumentasi perpajakan setiap tahunnya yang bisa digunakan sebagai perbandingan untuk mengetahui riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Kemudian dapat dilihat yang kedua adalah informasi pemasukan dan pengeluaran kas, yaitu mencerminkan pemerolehan dan pengeluaran atau penggunaan aset utama berupa kas. Seperti halnya penerimaan uang, prosedur pengeluaran kas perlu dirancang secara detail. Perlu dipastikan apakah pengeluaran kas telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan operasional yang tercatat dalam jurnal akuntansi atau pembukuan perusahaan. Bukti-bukti pengeluaran kas perusahaan yang telah diidentifikasi kemudian dicatat di dalam suatu jurnal akuntansi dan sudah dicatat dalam pos akun atau chart of account. Kemudian yang ketiga, informasi perencanaan kegiatan, yaitu menggambarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan perusahaan selama periode tertentu beserta pendanaan yang dibutuhkan atau yang diperoleh. Dapat dilihat dari perencanaan kegiatan, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama adalah menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi atau usaha-usaha menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kemudian kedua adalah merumuskan keadaan saat ini, yaitu pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif yang terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Kemudian yang keempat dapat dilihat adalah informasi perubahan modal milik, yaitu pemilik membutuhkan informasi untuk mengetahui perkembangan modal yang telah ditanamkan. Kemudian, laporan perubahan modal atau ekuitas secara sederhana diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan atau usaha yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva, bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Kemudian modal pemilik terdiri dari 2 sumber yang berbeda secara fundamental. Yang pertama adalah modal diinvestasikan dalam bisnis oleh pemilik. Yang kedua, laba diperoleh dan dipertahankan dalam bisnis. Ragam transaksi dalam UMKM. Yang pertama, transaksi dengan pemilik.
Sebuah perusahaan yang didirikan pasti akan melakukan transaksi dengan pemilik. Biasanya terjadi di awal pendirian. Transaksi dengan pemilik merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemiliknya. Transaksi ini terdiri dari penyetoran modal dan prive atau penarikan uang untuk kepentingan pribadi. Yang berikut, transaksi dengan pemasok. Transaksi dengan pemasok adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemasok. Transaksi ini terdiri atas transaksi pembelian bahan baku, bahan dagangan, ataupun barang lainnya seperti alat-alat kantor, kendaraan, dan mesin produksi. Jika transaksi ini dilakukan dengan tunai, maka pengaruhnya akan menambah aktiva perusahaan dan di sisi lain mengurangi aktiva perusahaan berupa kas. Jika transaksi ini dilakukan secara kredit, maka perlakuannya sama dengan transaksi dengan kreditor, yakni menambah aktiva, di samping juga menambah utang. Kemudian, ketika perusahaan melunasi utang yang timbul dari transaksi dengan pemasok ini, maka aktiva dan utang perusahaan berkurang secara simultan. Yang berikut, transaksi dengan kreditor. Transaksi dengan kreditor adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan kreditor. Transaksi ini terdiri atas transaksi penarikan pinjaman dan pelunasan pinjaman tersebut. Transaksi penarikan pinjaman dari bank misalnya mengakibatkan aktiva perusahaan bertambah dan utang perusahaan juga bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan melunasi pinjaman tersebut, maka transaksi ini mengurangi aktiva perusahaan dan mengurangi utang perusahaan. Yang berikut, transaksi dengan pelanggan. Transaksi dengan pelanggan pasti akan sering terjadi. Transaksi ini terdiri atas penjualan barang atau jasa kepada pelanggannya. Selain itu, juga berkaitan dengan transaksi retur atau pengembalian barang oleh pelanggan karena tidak sesuai dengan pesanan atau ada yang cacat. Yang berikut, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Transaksi dengan penyedia nilai tambah yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan. Pihak yang memberikan nilai tambah misalnya karyawan. Karyawan akan menyediakan tenaga ataupun pikirannya untuk perusahaan seperti membuat barang yang akan dijual kepada konsumen atau memberikan jasa atau pelayanan untuk konsumen. Pencatatan transaksi dalam UMKM. Pencatatan transaksi merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada suatu usaha dan juga bukti tertulis dari segala transaksi yang dilakukan. Tujuan pencatatan transaksi. Yang pertama, untuk memudahkan pengusaha menganalisis perkembangan usahanya. Yang kedua, sebagai bukti bahwa telah melakukan transaksi. Baik, yang berikut tahapan pencatatan transaksi. Tahapan pencatatan adalah setiap transaksi dari suatu kegiatan usaha merupakan suatu informasi awal yang harus dicatat dan diolah sehingga timbul laporan keuangan. Langkah-langkahnya, yang pertama, menyiapkan bukti pencatatan berupa dokumen sumber atau bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi dalam buku harian jurnal. Yang ketiga, melakukan posting ke dalam buku besar. Yang keempat, siklus akuntansi dimulai dari adanya suatu transaksi dan kejadian yang harus dicatat atau laporan keuangan. Baik, yang berikut mekanisme debit kredit dalam UMKM. Mekanisme debit dan kredit berupa aturan yang harus ditaati dalam pencatatan usaha mikro kecil menengah. Misalnya, debit harus selalu berada di sisi kiri dan kredit harus selalu berada di sisi kanan. Karena debit dan kredit berguna sebagai pencatatan baik penambahan maupun pengurangan, seperti yang tertulis di atas. Ada aturan-aturan seperti berikut. Apabila harta atau beban bertambah, maka dicatat di sisi debit, sedangkan transaksi yang menyebabkan pengurangan dicatat pada sisi kredit. Sebaliknya untuk akun-akun seperti kewajiban, ekuitas dan pendapatan, jika bertambah maka dicatat di sisi kredit, sedangkan berkurang pada sisi debit.
pendapatan menambah modal. Oleh karena penambahan modal dicatat sebagai kredit, maka penambahan pendapatan dicatat sebagai kredit juga. Beban mengurangi modal, oleh karena pengurangan modal dicatat sebagai debit, maka penambahan biaya dicatat sebagai debit juga. Untuk pengambilan prive, pengambilan ini dicatat sebagai debit karena perkiraan ini dianggap sebagai mengurangi modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah makro atau yang biasa disingkat sebagai SAK EMKM. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa itu SAK EMKM atau yang biasa disebut dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah makro, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan SAK atau standar akuntansi keuangan itu sendiri. SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS IAI serta Peraturan Regulator Pasar Modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Dengan kata lain, standar akuntansi keuangan adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya, apa itu UKM atau Usaha Kecil dan Menengah? Atau ada pula yang menyebutnya dengan UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UKM atau UMKM adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Perbedaannya dengan usaha besar dapat dilihat dari jumlah kekayaan bersih pelaku usaha dan hasil penjualan tahunan. Yang berikut, Indonesia itu memiliki 4 macam standar akuntansi keuangan. Yang pertama itu PSAK IFRS. Adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standards. Mengapa Indonesia mengandung asas IFRS? Karena Indonesia adalah bagian dari IFAC. Bagian dari IFAC secara otomatis harus mematuhi SMO atau Statement Membership Obligation yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi. Yang kedua, SAK ETAP. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. ETAP di sini berarti entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga, PSAK Syariah. Dari namanya, kita bisa tahu bahwa ini adalah SAK yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. PSAK Syariah terdiri dari kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murubahah, musyarakah, mudarabah, salam dari istisna. Yang terakhir adalah SAP. SAP biasa disebut sebagai standar akuntansi pemerintah, diterbitkan sebagai peraturan pemerintah atau PP yang diterapkan untuk entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Fungsi standar akuntansi keuangan itu sendiri ada 3. Yang pertama, untuk keseragaman laporan keuangan. Yang kedua, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk mempermudah auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas berbeda-beda. Sekedar informasi, IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia menyusun SAK yang lebih sederhana dari SAK ETAP, yaitu SAK EMTM pada pertengahan 2015. Hal ini dikarenakan masih banyaknya UMKM di Indonesia yang belum mampu untuk membuat serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku. Dan yang terakhir, SAK EMKM ini merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM yang lebih maju.
Mengapa hal ini dibutuhkan untuk usaha terutama UMKM? Karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha. Pastinya setiap pengeluaran dan pemasukan harus jelas dan harus seimbang agar usaha bisa lebih maju lagi. Demikian hasil kerja kelompok kami ucapkan terima kasih.